Contoh kesengsaraan petir ini berdampak terlalu besar. Penduduk asli Immortal Ancient semuanya terkejut karena hal ini. Seiring berlalunya waktu, siapa yang mau melangkah ke jalan yang penuh kekacauan? Siapa yang berani bernafas di bawah bayang-bayang kematian? Tak seorang pun ingin ada kutukan yang menyelimuti mereka, semuanya menginginkan kebebasan dan cahaya. Sekarang karena ada peluang seperti ini yang terbentang di hadapan mereka, semua klan secara alami berbondong-bondong datang. Sihao menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh semua orang, semua mata terkonsentrasi padanya. Tentu saja, tidak semua klan dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya, bahkan ada yang hanya muncul demi mendapatkan cairan kesengsaraan petir. Itu karena berbagai klan semuanya mempunyai rencana jahat di dalam hati mereka. Jika peninggalan kuno abadi terpecah, terhubung dengan dunia luar, begitu sekte besar di luar menyerbu masuk, pasti akan ada masalah besar. Mereka sudah menyadari bahwa hubungan Sihao dengan beberapa warisan dunia luar tidak baik, tidak berakhir sampai salah satu pihak meninggal. Itulah sebabnya beberapa dewa surgawi sekte bertindak secara damai di permukaan, tetapi tidak diketahui bagaimana mereka akan bertindak pada saat yang genting. Tentu saja, ada beberapa klan besar yang benar-benar mengikatkan diri pada kereta perang yang sama dengan Sihao. Itu karena mereka masih ingin menyelamatkan anggota klan mereka, mendoakan masa depan Sihao yang baik, percaya bahwa selama dia terus hidup, segalanya mungkin terjadi. Ini adalah sejenis pertaruhan. Jika master sekte di luar membantai mereka di dalam, bentrokan besar mungkin akan terjadi. Namun, jika mereka bisa melindungi Sihao, mereka akan mendapatkan balasan yang murah hati yang pastinya akan sangat mencengangkan. Lupakan tentang cairan kesengsaraan petir yang lebih kuat lagi, Sihao sendirilah yang layak dilindungi oleh klan. 3 helai energi abadi mengelilingi tubuhnya, jika dia menjadi sosok tingkat master sekte, siapa yang akan menjadi lawannya? Sihao secara alami tahu bahwa ada beberapa yang mencari keuntungan pribadi. Meskipun ada banyak ahli di sekitarnya, cukup banyak dari mereka dewa surgawi, tidak banyak rekan sejati. Senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Siapapun yang membawa kembali kepala Mayu dan Moluo, aku bisa memberikan sisa cairan kesengsaraan petir kepada klan mereka. Meskipun dia telah mengeluarkan cukup banyak cairan kesengsaraan petir, dia masih memiliki sebagian darinya. Terlepas dari bagian yang dia berikan pada perlombaan jiwa bersenjata 8 dan perlombaan kecantikan, sisanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berusaha keras. Jika mereka menginginkan cairan kesengsaraan petir, mereka harus membuktikan ketulusan mereka. Ada beberapa yang sudah keluar untuk mengejar kedua dewa surgawi itu sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka kembali, lebih merupakan pertunjukan daripada benar-benar menginvestasikan kekuatan apapun. Sihao teringat orang-orang yang benar-benar mengejar mereka. Saat ini, dia membuang umpan ini. Beberapa orang ragu-ragu, tetapi beberapa tidak ragu-ragu, sekali lagi mengejar. Ekspresi klan Centaur dan klan Iblis kuno berubah, sulit untuk tenang. Ekspresi konflik muncul di wajah mereka. Itu adalah dewa surgawi mereka. Mereka tidak ingin melihat mereka berdua mati. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang dalam hati mengutuk keduanya. Jika bukan karena keserakahan Mayue dan Moluo, yang mencegat Sihao untuk merebut benih abadinya, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hari itu, Immortal Ancient meletus dengan gangguan. Sihao berangkat ke Pulau Jiwa. Saat ini, dia benar-benar berdiri bersama dengan perlombaan jiwa bersenjata 8. Dao bersaudara, apakah kalian semua benar-benar akan pasrah dengan ini? Hanya orang luar yang mengkritik penduduk asli kuno abadi kita, mengandalkan cairan kesengsaraan petir untuk mengancam klan yang berbeda dan memberikan perintah, bagaimana kita bisa mendengarkannya? Hari itu, ada orang-orang yang mengunjungi sekte yang berbeda, menghubungi mereka untuk bergabung bersama dalam menangani Sihao. Jelas bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memusuhi Sihao. Konflik kuat sebelumnya telah pecah di antara mereka, misalnya, keturunan 7 dewa surgawi yang sebelumnya dibunuh Sihao. Ada ahli lain yang mirip dengan ras pohon iblis darah perak. Bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir dari Sihao? Itu sebabnya mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk memicu ketidakharmonisan dan menabur permusuhan terhadap Huang. Selama waktu ini, Mayue dan Moluo bahkan secara diam-diam mengunjungi beberapa negeri kuno, berharap dapat membangunkan beberapa master sekte yang tertidur dan menyuruh mereka pindah. Huang masih memiliki cairan kesengsaraan petir yang dapat menyelamatkan dirimu yang terhormat.
Memiliki dia di tanganmu sama dengan menggenggam segalanya, membuat klan berkembang kembali. Mereka dengan sangat lugas mengatakan kepada mereka bahwa kutukan itu dapat dinetralisir, dan sekarang tidak lagi menjadi masalah. Namun, Huang berjalan terlalu dekat dengan ras kecantikan dan ras jiwa bersenjata 8. Berdasarkan pengaturan mereka, tidak ada cara untuk membuat mereka pergi, hanya dengan merebut dan menangkap Huang secara paksa. Tempat yang dicari Mayue dan Moluo adalah tanah kuno yang menyimpan dendam dengan ras jiwa bersenjata 8 dan ras kecantikan, semuanya demi mengobarkan konflik dan berharap mereka dapat menahan kedua master sekte tersebut. Mereka menawarkan godaan bahwa mereka bisa membunuh Huang dan langsung mendapatkan cairan kesengsaraan petir, tidak harus mati kaku seperti pohon. Itu karena mereka punya pengganti, misalnya Ning Chuan, yang mereka hubungi secara proaktif. Badai sedang terjadi di Immortal Ancient. Semua pihak tidak bisa tetap tenang, semua karena cairan kesengsaraan petir. Hal ini menyebabkan terbangunnya beberapa master sekte dari tidur mereka. Ada terlalu banyak penduduk asli, klan-klan yang menjulang tinggi dalam jumlah besar. Namun, jumlah master sekte tidak sebanyak itu, jika tidak mati, mereka menjadi kacau atau berkepala dingin. Hanya sedikit yang masih bisa muncul. Ini adalah keributan yang hebat. Si Hao secara alami mendengar berita itu, matanya menjadi sedingin es. Keduanya harus mati, sebenarnya berani menambahkan bahan bakar ke dalam api. Hari itu, leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8 secara pribadi pindah. Keduanya tidak lebih dari dewa surgawi, tidak ditempatkan di matanya sama sekali. Tidak ada yang mengira mereka berani mengobarkan konflik, membuat marah orang yang lebih tua. Niat membunuh yang besar melonjak, menyebar ke seluruh Immortal Ancient. Ada beberapa yang melihat bentrokan master sekte, bertarung di atas tanah tandus, bertarung hingga langit runtuh dan bumi terbelah. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8, melebihi ekspektasi semua orang. Namun, setelah kutukan itu dihilangkan, kekuatan ahli nomor 1 ras jiwa menjadi lebih menakutkan, mampu mengambil tindakan tanpa hambatan apapun, memenangkan lawannya. Kemudian, seorang master sekte berdarah. Setelah tubuh spiritualnya terbunuh, masalah ini langsung memicu keributan besar. Orang itu menyamarkan tubuh spiritualnya sebagai tubuh asli untuk menjerat nenek moyang kuno ras jiwa bersenjata 8, tubuh aslinya secara tak terduga sudah diam-diam menyerang Pulau Jiwa, benar-benar hendak menyerang dan memotong Si Hao, merebut cairan kesengsaraan petir miliknya. Hanya saja, dia salah perhitungan. Master Sekte Klan Kecantikan sedang mengawasi tempat ini, dan 2 Master Sekte yang dikabarkan sudah lama pergi juga muncul, masih tinggal di sini sebagai tamu. Semua orang tahu bahwa Si Hao menyelamatkan total 4 Master Sekte. Pada akhirnya, ada 3 orang di sini. Hong. Pertempuran sengit pun terjadi. Darah orang ini mewarnai langit. Setelah kehilangan lengannya, dia mengalami luka berat. Nenek moyang kuno ras jiwa bersenjata 8, setelah membunuh tubuh spiritual orang itu, menemukan jejak Mayue dan Moluo. Dia menunjukkan kekuatan bahkan dari jarak yang tak berujung, meledakkan tubuh mereka hingga terbelah, hampir meledak. Namun, dia tetap tidak bertindak dan memberikan pukulan mematikan pada akhirnya, malah menyerahkan tugas kepada para dewa surgawi yang telah mengejar mereka selama ini. Orang-orang itu merasa bersyukur. Dengan 2 kepala itu, mereka bisa menukarnya dengan cairan kesengsaraan petir. Tidak, kalian semua tidak boleh seperti ini. Kami adalah dewa surgawi, semua penduduk asli kuno abadi, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mereka berdua ngeri, mau tidak mau menangis seperti ini. Namun, ekspresi para dewa surgawi itu semuanya dingin, sudah lama menyadari bahwa keduanya sebelumnya telah kehilangan kesempatan besar karena keserakahan. Mereka meremehkan keduanya, menekan dan membunuh mereka tanpa ampun. Ketika kedua kepala itu dibawa ke Pulau Jiwa dan ditampilkan di hadapan Si Hao, dia membagikan cairan kesengsaraan petir seperti yang dijanjikan. Efek dari masalah ini sangat besar, reaksi dari berbagai klan berbeda-beda, semua pikiran mereka melonjak. Hal ini terutama terjadi pada para jenius dari 3.000 provinsi, semuanya berkeringat dingin. Itu adalah dewa surgawi. Namun Si Hao bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri, kepala-kepala itu dibawa ke hadapannya begitu saja. Semua orang gemetar ketakutan. Saat ini, siapa yang berani menyinggung perasaan Huang? Jika mereka benar-benar membuatnya tidak puas, saran sekecil apapun darinya mungkin akan membuat orang berjuang demi dia.
Hari itu, Gu Jianyun mundur dari Immortal Ancient, pergi dengan cepat dan tegas dari tempat ini. Seorang raja kuno, seorang individu kuat yang sebelumnya telah melewati kesengsaraan petir berlari begitu saja, bahkan tidak meninggalkan satu kata pun. Hal ini membuat hati semakin gemetar dan tercengang. Tutup pintu masuknya, jangan biarkan anak 6 kecil itu pergi, kata Si Hao. Saat kata-kata ini dibunyikan, hal itu memicu keributan besar. Semua orang tahu bahwa Huang akan mengambil tindakan terhadap 6 raja mahkota Ning Chuan, sudah menunjukkan niat seperti ini. Dia akan bertindak tegas. Benar saja, ada Dewa Surgawi yang segera keluar untuk mencari keberadaan Ning Chuan. Semua orang tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan cairan kesengsaraan petir dari Si Hao, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Bahkan jika mereka tidak membunuh Ning Chuan, mereka masih bisa menemukan keberadaannya dan memberitahukannya kepada Huang. Tentu saja, ada beberapa yang telah lama mengikat diri di sisi Si Hao, ingin langsung membunuh Ning Chuan, mencarinya kemana-mana. Hong! Jauh di tengah malam, seseorang menyerang Pulau Jiwa, hampir membobol tempat pengasingan Si Hao. Untungnya, ada Master Sekte yang mengawasi tempat itu, menghentikan serangan mereka. Si Hao mengerutkan kening. Situasinya agak rumit dan berbahaya. Meskipun di mata para penggarap 3.000 provinsi, dia saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa, seorang anak muda berusia 20 tahun sudah cukup untuk memerintah para dewa surgawi dari semua sisi. Dia sendiri tahu bahwa dia saat ini sedang disandarkan di atas kompor dan dipanggang, hal-hal lain. Tidak terlalu optimis. Setelah Immortal Ancient dibuka dan para Master Sekte dari dunia luar membantai mereka di dalam, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Selain itu, ada Master Sekte lain di negeri kuno ini, misalnya, yang baru saja menyerang secara diam-diam, menargetkan cairan kesengsaraan petir yang ada padanya. Itu karena mereka bermusuhan dengan klan jiwa, jadi mereka tidak punya pilihan selain menangkapnya dengan paksa. Jika mereka terus seperti ini, sedikit kecerobohan bisa membahayakan nyawanya. Ada kabar baik juga. Keesokan harinya, seorang Master Sekte berkunjung, sudah berada di ambang kebingungan, meminta bantuan Si Hao. Sekarang ada 5 Master Sekte yang berdiri di sisinya. Ada 2 atau 3 Master Sekte yang tidak dapat diubah menjadi teman, terkait dengan Dewa Surgawi yang Anda bunuh, berteman dekat dengan leluhur kuno ras pohon iblis darah perak. Kata pakar nomor 1 ras kecantikan. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, saya tidak ingin tinggal di Pulau Jiwa. Apakah ada tempat yang bisa menghentikan langkah tokoh tingkat Master Sekte? Ada beberapa tempat, tapi terlalu berbahaya. Kata nenek moyang kuno Soul Race. Namun, ketika Si Hao mendengarnya menjelaskan tempat-tempat itu secara detail, dia langsung tergerak. Dia ingin mencari peluang untuk memulai dan meraih keberuntungan alam. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Mengapa dia memasuki Immortal Ancient? Untuk meredam dan mengubah dirinya, carilah semua jenis harta karun yang besar. Dia menerima berita tentang beberapa tempat rahasia dari mulut Master Sekte. Area itu cukup aneh, ruangannya tidak stabil. Ini akan berbahaya bagi para kultivator di bidang budidaya manapun. Ada pohon Dewa Surgawi? Saya harus pergi, kata Si Hao. Ketika dia menerima kabar bahwa ada pohon Dewa Surgawi di salah satu tempat, dan tempat lain memiliki gua abadi, dia segera dipindahkan. Dia harus mengunjungi mereka bagaimanapun caranya. Dia punya perasaan bahwa dia akan segera meninggalkan Immortal Ancient. Sebelum pergi, dia harus melakukan penyapuan terakhir di tempat ini, memanfaatkan semua kemungkinan keberuntungan alam. Hanya melihat sebatang obat abadi, kura-kura putih yang membawa abadi. Jika saya menangkapnya, itu bagus. Ini adalah keinginan Si Hao. Dia benar-benar menginginkan sebatang obat umur panjang, membawanya keluar dari Immortal Ancient. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Dunia ini memiliki 4 pohon Dewa Surgawi, atributnya berbeda. Jika mereka menggabungkan dan menghasilkan pohon induk, mereka akan menjadi obat umur panjang yang sesungguhnya. Kata Master Sekte Beauty Race. Apa, ada pepatah seperti ini? Si Hao tercengang. Benar, terbagi menjadi tanah, api, angin, dan air. Awalnya adalah obat abadi yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, obat itu dibagi menjadi 4 batang oleh seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Master Sekte lain menambahkan.
Si Hao berpikir sebentar. Dia sebelumnya pernah melihat salah satu yang bersama dengan kura-kura putih membawa abadi. Sekarang, dia sepertinya telah memperoleh beberapa informasi tentang pohon dewa surgawi lainnya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Saat Immortal Ancient dibelah, kura-kura putih itu pasti akan muncul. Saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan pohon itu darinya, kata si Hao. Melaporkan, keberadaan Ning Chuan telah ditemukan, saat ini sedang dikejar oleh beberapa dewa surgawi. Tiba-tiba, seseorang naik ke pulau itu dan melaporkan informasi ini. Si Hao awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendapatkan informasi ini, dia langsung menjadi sangat senang, berkata, saya akan menyingkirkannya dulu. Bahkan Ning Chuan sedang diburu, efek dari masalah ini luar biasa, mengguncang Immortal Ancient. Semua orang berspekulasi bahwa Ning Chuan berada dalam kondisi lemah, sangat terpengaruh oleh pengorbanan suci, atau dewa surgawi normal tidak akan berani mengejarnya. Xiao tahu bahwa orang ini menggunakan kayu suci untuk masuk ke alam pengorbanan suci, menjadi Raja Dewa. Tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mengejar. Xiao sedang terburu-buru. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi bencana besar. Apakah Anda akan mengambil tindakan secara pribadi? Mata leluhur kuno klan kecantikan bergerak, berbicara seperti ini. Pikiran si Hao tergerak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Saya meminta beberapa senior untuk pergi juga untuk mencegah dia kabur. Bagus. Ayo pergi dan lihat. Dua master sekte akan mengikuti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melanjutkan tanpa berhenti untuk beristirahat, bergegas ke dunia kecil untuk mengejar Ning Chuan. Hari itu, Immortal Ancient dilanda kekacauan. Dunia-dunia kecil mulai ribut dengan kebisingan, mematikan lonjakan energi. Dewa surgawi mengejar Ning Chuan, menimbulkan gelombang besar. 6 raja mahkota berpakaian putih, betapa mengejutkannya ini? Seseorang yang dikenal tak tertandingi dalam bidang kultivasinya dari dulu hingga sekarang, belum pernah bertemu seseorang yang merupakan lawan yang layak di antara rekan-rekannya. Namun sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dikejar oleh orang lain. Ada berita bahwa dia awalnya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi dia secara tak terduga ditemukan oleh orang lain saat berada dalam kondisi yang lebih lemah, dan itulah sebabnya dia akhirnya dikejar oleh beberapa orang selama lebih dari ratusan ribu li. Wang tiba, akan membunuh Ning Chuan secara pribadi. Makhluk muda tertinggi yang melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi Raja Dewa akan turun, akan menyelesaikan dendamnya dengan Ning Chuan. Bagaimanapun juga, peristiwa besar akan terjadi. Banyak orang berdiskusi satu sama lain dan penuh harap. Mereka ingin menyaksikan dua individu kuat ini bertarung sampai mati. Namun, kebanyakan orang tidak melihat hal-hal yang menguntungkan Ning Chuan. Itu karena meskipun dia berada di alam pengorbanan suci, dia masih belum melewati kesengsaraan surgawi lagi, jadi hal ini sudah membuatnya sedikit lebih rendah. Yang paling penting adalah dia saat ini dalam kondisi lemah. Jika dia tidak bisa segera pulih, Ning Chuan pasti akan mati. Siapa yang bisa menahan kekuatan Huang? Itulah mengapa waktu pemulihannya sangat penting. Ada desas-desus yang beredar di dunia luar bahwa 6 raja mahkota yang berpakaian putih akan mati, bahwa makhluk tertinggi dengan kulit halus seperti batu giok dan wajah yang bahkan lebih cantik daripada wanita akan jatuh. Kasihan sekali 6 raja mahkota, mungkinkah dia akan jatuh di sini? Dia bertahta dengan kemenangan di 6 dunia, dikenal sebagai individu yang tak terkalahkan, akhir seperti ini sungguh menyedihkan. Bahkan para penggarap di 3.000 provinsi semuanya terkejut, semuanya mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Sosok agung dan heroik di hati mereka telah hancur, membuat mereka sulit untuk tenang. Semua orang merasa bahwa Ning Chuan mungkin tamat. Muncul. Ning Chuan dikunci oleh seseorang, muncul di alam roh hijau. Tidak bagus, dia pasti sudah mati. Dia sekarang sedang diikuti, tubuh aslinya terkunci sepenuhnya, tidak dapat melarikan diri lagi. Berita menyebar keluar, membuat semua pihak terguncang. Penggarap dari semua pihak berkerumun. Kelompok Si Hao membantai mereka, tujuan mereka adalah mengakhiri hidup Ning Chuan. Hong! Tiba-tiba, fluktuasi yang mengerikan terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang mencoba membunuh Si Hao. Fluktuasi tingkat Master Sekte, sangat intens. Saat itu juga, semua orang menjadi tercengang, memandang ke arah langit dengan ekspresi tercengang.
Itu adalah tangan yang menyembunyikan langit dan bumi, sangat besar, berukuran beberapa ribu li. Itu menutupi semua yang ada di bawahnya, termasuk semua penonton. Aura jenis itu terlalu menakutkan, kuat hingga membuat orang lain merasa tercekik. Seorang master sekte yang tak tertandingi muncul, datang ke sini untuk membunuh Si Hao, tiba-tiba menunjukkan serangan ganas. Itu Ning Chuan. Seseorang berteriak. Itu karena master sekte itu muncul di sebelah Ning Chuan, jelas-jelas bepergian bersamanya selama ini. Pada saat ini, rambut halus banyak orang berdiri tegak, menggigil kedinginan. Ini adalah situasi yang sangat berbeda. Ning Chuan berkonspirasi bersama dengan master sekte, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk membimbing Si Hao. Kemudian, master sekte terkuat melakukan segala yang dia bisa untuk menyerang, mencoba membunuh Huang dengan cara ini. Orang-orang yang mengatakan bagaimana 6 Raja Mahkota akan jatuh lebih awal semuanya menjadi tercengang. Sekarang, mereka bangun, menyadari bahwa ini adalah kuburan yang disiapkan untuk Si Hao. Benar, Huang bersembunyi di Pulau Jiwa, tidak hanya memiliki beberapa master sekte, tetapi juga formasi pelindung gunung besar, sulit untuk membunuhnya. Sekarang berbeda. Ular itu ditarik keluar dari lubangnya, dan sekarang ia akan dibunuh. Sebuah tangan besar menutupi langit, menutupi lokasi Si Hao. Tiba-tiba, pada saat itu, pancaran pedang tajam meluncur ke arah langit, menebas tangan besar itu, menghentikan kekuatan master sekte. Ahli di langit tidak memiliki rasa takut, dan ada orang lain yang membantunya juga. Mendengus dingin terdengar, dan kemudian tombak perang emas muncul, menusuk dari luar langit, auranya sangat kuat. Itu juga menyerang Si Hao dengan kejam. Bukan satupun master sekte yang seperti ini. Demi membunuh Huang, pihak lain membuat banyak persiapan. Kemudian, tempat ini meletus, 3 master sekte besar muncul di langit, termasuk leluhur kuno ras pohon iblis darah perak. Ada 2 master sekte yang melindungi Si Hao di bawah. Jelas sekali bahwa kekuatan mereka tidak sebanding. "Yi, tidak benar, cepat pergi!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Seorang master sekte menangkap Ning Chuan, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ada seseorang yang mengeluarkan teriakan di tanah. Dalam sekejap mata, 3 master sekte besar muncul. Bukankah sebelumnya ada informasi bahwa hanya ada 2 yang keluar bersamanya? Mengapa kelimanya muncul? Nenek moyang kuno ras pohon iblis darah perak sangat marah. Dia mengundang pembantu untuk menekan dan membunuh Si Hao, mengakhiri perlombaan jiwa bersenjata 8 dan harapan klan lainnya. Siapa yang menyangka keadaan akan berubah seperti ini? Langit, hujan darah bertebaran. Ada master sekte yang terluka. 3 master sekte besar melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, tidak berani tinggal di sini untuk bertarung sampai mati, dan dengan cepat keluar. Si Hao tampak acuh tak acuh. Sebelum pergi, master sekte klan kecantikan sudah memperingatkannya, dan itulah sebabnya dia membawa 2 master sekte untuk mengikutinya. Kenyataannya, para ahli hebat diam-diam mengikuti. Satu kecerobohan, dan sesuatu yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Si Hao menghela nafas pelan. Sayang sekali mereka tidak bisa menangkap Ning Chuan. Pihak lain tidak ditemukan, melainkan sengaja membocorkan keberadaannya, berkolusi dengan master sekte, membimbingnya. "Aku akan membunuhmu lain kali," Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ning Chuan melangkah ke alam pengorbanan suci, metodenya mencapai surga. Dengan master sekte yang melindunginya, jika dia sengaja bersembunyi, akan sulit menemukannya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan lain sekarang. Segera setelah itu, Si Hao diam-diam melanjutkan perjalanannya, bergegas menuju tempat yang memiliki peluang besar itu. Ini adalah tanah kuno, tanah tidak tertutup rumput, tidak ada perairan. Itu adalah gurun besar yang tidak memiliki vitalitas. Sampai-sampai matahari pun tidak terlihat, terus-menerus dilanda angin kencang yang meniupkan pasir dan batu kemana-mana. Ada beberapa retakan dan beberapa lubang hitam di kehampaan yang saat ini sedang bertiup angin astral hitam yang jarang terlihat. Angin ini dapat membelah dewa-dewa sejati, sangat menakutkan. Dia menerima informasi tentang pohon dewa surgawi sejak lama, berita yang dia peroleh dari alam pemakaman, bahkan dia memiliki diagram kuno yang rusak. Hari ini, dia mendapatkan buktinya. Kekosongan di tempat ini tidak stabil dengan adanya langit dan bumi lain di dalamnya. Angin astral ini bertiup dari dalam. Si Hao melangkah maju.
Dia berjalan masuk melalui lubang hitam kosong, memasuki tempat yang aneh. Begitu dia masuk, ada celah besar yang terbelah, mengeluarkan suara keras saat terbang. Seperti yang dikatakan oleh ketua sekte ras kecantikan, tempat ini terlalu berbahaya, ruangnya tidak stabil. Ketika dewa normal masuk, ada bahaya terkoyak di setiap kesempatan. Daging Sihau telah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi yang paling kuat, sekarang memasuki alam pengorbanan suci. Dia adalah Raja Ilahi, jadi dia secara alami tidak memiliki rasa takut. Dia berjalan mendekat, bergegas ke kedalaman tanah kuno ini, melihat segala jenis pemandangan yang hancur dan terpencil. Bumi yang besar hangus hitam, seolah-olah telah terbakar habis. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang telah berlalu tanpa ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sihau bergerak maju. Hong! Api yang berkobar melonjak, bahkan membuat kulitnya ingin pecah. Ini adalah Solar Flame Essence, yang sangat cemerlang, berkembang dengan cahaya kuning keemasan. Dia buru-buru mendukung satu-satunya jalan surgawi untuk melawan. Jenis api ini sangat menakutkan, tetapi dia telah mengalami baptisan api Dao Surgawi, sudah lama beradaptasi dengannya, jadi dia tidak menemui bencana di sini. Kalau tidak, orang normal pasti tidak akan bisa bertahan jika mereka masuk. Sepanjang jalan, dia menghadapi segala jenis bahaya. Dia sedang berjalan melalui tanah kuno yang hancur. Dia benar-benar mulai meragukan apakah ada pohon dewa surgawi di sini. Aku sudah sampai. Akhirnya, dia melihat kilat terkonsentrasi terjalin di kehampaan, guntur yang mengamuk bergemuruh saat jatuh. Ini adalah tempat aneh yang penuh dengan petir mengamuk yang membawa atribut kesengsaraan surgawi. Ketika Sihau masuk dia langsung mengerti. Tempat ini terlalu aneh, beberapa tempat memiliki petir normal, tetapi beberapa tempat memandu kesengsaraan surgawi yang sesuai dengan alam budidaya seseorang. Tempat macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Jika orang lain masuk, satu kesalahan saja akan mengakibatkan kematian tubuh dan jiwa, yang mustahil untuk ditahan. Sementara itu, dia melewati kesengsaraan petir yang paling kuat, jadi dia secara alami bisa melewatinya. Petir turun, memenuhi segala sesuatu antara langit dan bumi, bergemuruh saat jatuh. Di tempat ini, Sihau melihat banyak bubuk halus berkilau di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ini adalah bubuk tulang. Bubuk tulang Dewa Surgawi. Bisa dibayangkan bencana macam apa yang dialami oleh mereka yang dengan ceroboh memasuki tempat ini, kematian menyedihkan seperti apa yang mereka alami. Bukan berarti setiap inci ruang bisa memandu petir kesusahan surgawi di sini, ada juga petir biasa. Namun, jika seseorang ingin memanfaatkan ini dan masuk, ia harus mengandalkan keberuntungan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Tidak heran tidak banyak orang sejak zaman kuno yang mampu memetik buah Dewa Surgawi dari tempat ini. Sihau berkata pada dirinya sendiri. Ini terlalu sulit. Wilayah ini sangat luas. Sihau bergerak cepat, menahan kesengsaraan petir, sudah menempuh perjalanan beberapa ribu li. Setelah berhasil melewati wilayah ini, pakaian di tubuhnya telah lama berubah menjadi abu, kulitnya sedikit hangus hitam, namun hal itu tidak terlalu menghalanginya. Setelah istirahat sebentar, Sihau melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dia melihat tanaman. Bumi tidak lagi hangus hitam, tidak ada nyala api atau pancaran petir. Dia melihat warna yang hijau dan subur. Sayangnya, dia tidak melihat pohon Dewa Surgawi di sini. Setelah berjalan-jalan di sekitar area hijau ini, ia kembali bertemu dengan pemisahan petir. Sungguh aneh. Mengapa ada begitu banyak kilat dengan ciri-ciri kesengsaraan surgawi? Mungkinkah pertempuran di era besar kuno abadi menghancurkan langit dan bumi, membawa masalah bahkan hingga kesengsaraan surgawi? Sihau maju lagi. 2 hari kemudian, dia akhirnya merasakan sedikit kelainan. Di depan menjulang sebuah gunung besar. Itu sangat besar, seolah-olah setinggi langit, melampaui awan. Ada aura dewa yang kuat. Ada tanaman di sini, namun kurangnya individu yang kuat, jadi ini tentu saja membuat tempat ini menjadi sangat aneh. Sihau bergegas ke langit, melewati lapisan awan, melihat apa yang ada di atas gunung. Dia segera melebarkan matanya, melepaskan pancaran sinar yang menyala-nyala. Dia segera dipenuhi dengan perasaan bahagia yang sesungguhnya. Ada pohon kuno yang tegak dan kuat seperti naga, bahkan lebih tebal dari yang dia lihat di Taman Pengobatan Abadi. Cabang-cabangnya gemerlap, sinar cahayanya menyilaukan. Ini adalah pohon Dewa Surgawi.
Batangnya sangat tinggi, namun berbeda dengan tangkai di Taman Pengobatan Abadi. Daunnya berwarna kuning tanah, dan ketika diayunkan ke depan dan belakang, ia akan diliputi cahaya keemasan. Ketika pancarannya berkedip hingga paling cemerlang, akan tampak seolah-olah ini adalah pohon kuno yang tercipta dari matahari. Warna emas membawa pancaran sinar yang menyala-nyala, puluhan juta daun emas berkibar dan berdesir. Yang paling membuat Si Hao bahagia adalah tempat itu penuh dengan bunga, apalagi banyak, tidak hanya sedikit seperti yang dia perkirakan. Selain itu, setelah diperiksa lebih dekat, dia tiba-tiba melihat beberapa buah bersembunyi di bawah dahan dan dedaunan pohon, bersinar seperti matahari. Meski jumlahnya tidak banyak, ini cukup membuatnya terkejut. Itu adalah buah dewa surgawi. Ini adalah pohon dewa kuno dengan bunga dan buah. Itu sebenarnya benar-benar ditemukan olehnya. Dia benar-benar menemukannya. Si Hao terkejut, merasakan lebih banyak kegembiraan. Ketika dia melihat pohon kuno yang menjulang megah di atas tebing dewa, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mendekat selangkah demi selangkah, mampu merasakan aura unik para dewa dari jarak yang sangat jauh. Daun, bunga, cabang, dan buah emas dari pohon kuno itu semuanya mengalir dengan esensi spiritual yang pekat. Itu sangat tinggi, dan juga sangat tebal. Kulit pohonnya retak seperti sisik seukuran telapak tangan. Seluruh pohon berwarna emas. Anak muda, kamu adalah individu yang cukup beruntung, benar-benar mencapai tempat ini. Pohon kuno itu berbicara. Jelas bahwa pohon dewa surgawi ini bukanlah ramuan obat biasa, tetapi makhluk yang sangat kuat. Buah yang dihasilkannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi dewa surgawi, apalagi dirinya sendiri. Senior dan saya sebelumnya sudah kenal. Si Hao sangat sopan. Dia telah melihat bahwa pohon purba ini jauh lebih kuat daripada batang yang dia lihat di Taman Kuno Abadi, karena pohon itu mengalami luka serius, batangnya hampir patah. Pohon di depannya seperti naga langit emas yang tidak aktif. Surga benar-benar tidak adil, kekuatanmu sudah sebanding dengan dewa surgawi di usia yang begitu kecil, sementara aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun dengan sia-sia, tidak mampu menerobos. Kata pohon kuno sambil menghela nafas. Sebagai pohon dewa surgawi, ia dapat menghasilkan buah dao yang besar, membuat orang lain menjadi dewa surgawi. Betapa menantangnya hal ini? Namun, itu dibatasi oleh dunia itu sendiri, sehingga budidaya sangat sulit dilakukan. Jalannya telah lama rusak, tidak mampu menjadi ahli sejati yang tak tertandingi. Saat ini, dia baru saja berada di puncak tingkat dewa surgawi, satu kaki di tingkat master sekte. Namun, secara umum, obat ini masih lebih beruntung dibandingkan obat dewa lainnya, karena masih memiliki kekuatan yang kuat. Kita harus ingat bahwa terlepas dari apakah itu pohon anggur ilahi, kesengsaraan menyeberangi teratai ilahi atau obat-obatan ilahi lainnya, atau bahkan kura-kura putih membawa keabadian, obat umur panjang, meskipun mereka memiliki surga yang menentang sifat pengobatan, itu mustahil bagi mereka untuk berkultivasi pada tingkat yang dalam. Kekuatan mereka tidak besar. Meskipun kita bisa berkultivasi, kita dibatasi sejak lahir, tidak mampu mencapai umur panjang. Sementara itu, senior adalah dewa surgawi, namun telah ada sejak masa lalu, zaman yang panjang terus-menerus, mampu menyaksikan talenta surgawi kembali ke bumi kuning satu demi satu, benar-benar melampaui yang di atas. Kata Si Hao. Kamu pandai berbicara. Situasi saya tidak lebih dari ini, kepahitan yang saya sadari. Kalau bukan karena ditanam di bumi kesusahan, saya sudah lama ditangkap oleh orang lain dan ditanam seperti obat dewa, kata pohon emas kuno. Tingginya beberapa lusin sang, cabang-cabangnya subur dan tumbuh subur, seluruhnya berwarna emas. Ada sejenis aura dewa, dedaunannya yang bersinar menopang awan. Tidak banyak. Karena kamu bisa datang ke sini, maka kita berdua dipertemukan oleh takdir. Saya akan memberi Anda buah dewa surgawi, membantu Anda menstabilkan dao Anda dan menjadi dewa surgawi. Ia berbicara seperti ini. Pikiran Si Hao membara dengan semangat, dia tentu saja ingin menerobos secepat mungkin juga. Waktu tidak menunggunya, semakin kuat dia, semakin baik. Itu karena dia tahu bahwa masa kekacauan akan datang, dan hanya kultivasi diri sendiri yang dapat diandalkan, barulah dia dapat hidup. Dia dengan bijaksana bertanya apakah dia dapat memperoleh beberapa buah lagi. Itu karena dia melihat pohon ini memiliki lebih dari 1 atau 2 buah emas. Untungnya, hanya ada 1 buah yang matang.
Yang lain, kalau bukan hanya bunga, masih kurang matang, tidak ada gunanya kalau diambil. Pohon emas kuno menggelengkan kepalanya, cabang-cabangnya mengeluarkan suara hualala. Si Hao dengan rendah hati bertanya apa efek yang akan terjadi setelah memakan buah dewa surgawi. Paling tidak bisa mencegah serbuan ratusan bencana, kotoran dan gas tidak mendekati tubuh, kata pohon purba itu. Selain bisa langsung menjadi dewa surgawi, ada juga efek yang menakjubkan. Apa yang dimaksud senior dengan 100 bencana karena invasi? Si Hao bertanya. Ia dapat menghindari petir, menghentikan kesengsaraan api, menahan bencana air. Pohon dewa surgawi menjelaskan satu demi satu. Ketika Si Hao mendengar ini, ekspresi wajahnya langsung bergerak. Itu bisa menghindari kesengsaraan petir, bagaimana ini bisa baik-baik saja? Dia harus melewati kesengsaraan di setiap bidang kultivasi, menggunakannya untuk melemahkan tubuhnya. Senior, kesengsaraan petir itu. Oh, saya lupa, zaman yang hebat ini jarang terjadi kesengsaraan petir. Efek pengobatan ini tidak akan mempengaruhi apapun, kita tidak perlu khawatir. Kata pohon kuno itu. Bagaimana saya tidak khawatir? Saya harus melewati kesengsaraan, kata Si Hao. Apa? Kamu bilang kamu melewati kesengsaraan surgawi? Pohon dewa surgawi terkejut. Dia berpikir bahwa Si Hao beruntung, secara tak terduga masuk dari dunia luar dan tidak masuk dengan melawan kesengsaraan surgawi. Saya sudah melewati kesengsaraan surgawi 3 kali. Si Hao mengangguk. Pada saat itu, dia merasakan kesadaran ilahi yang kuat menyapu. Kemudian, pohon kuno ini mengulurkan dahan emas, meletakkannya di bahunya. Daging yang sangat kuat, roh primordial yang telah mengalami pembersihan kesengsaraan petir. Pohon dewa surgawi segera merasakan aura berbeda saat bersentuhan, merasa sangat terkejut. Si Hao tidak melawan, karena dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa surgawi. Selain itu, dia melihat pohon tua ini tidak membawa niat membunuh. Senior, kamu sudah lama tinggal di sini, sudah tidak terbiasa dengan dunia luar. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Si Hao menyelidiki. Sekarang, dia merasa buah dewa surgawi tidak begitu berguna baginya. Namun, dia bisa membantu teman-teman lama yang dekat dengannya. Ini jelas merupakan pohon dewa yang tak tertandingi. Dia sebanding dengan dewa surgawi pada awalnya, jadi jika dia memakan buahnya, itu tidak akan terlalu berarti. Terlebih lagi, jika dia tidak bisa memandu kesengsaraan surgawi nanti, maka itu akan sangat merepotkan. Itu sebabnya dia merasa berkultivasi sendiri masih lebih baik. Tiba-tiba mencapai tingkat dewa surgawi tidak membuatnya merasa baik. Namun pohon ini masih memiliki godaan yang sangat besar. Jika dia bisa membawanya kembali ke desa batu, membuat kakek kepala memakan buah dewa surgawi, maka dia tidak perlu khawatir tentang masalah bertambahnya usia dari hari ke hari. Desa batu mempunyai banyak penduduk, contohnya, jika para paman dan teman-temannya memakan buah dewa surgawi, mereka tidak hanya akan menjadi kuat, mereka juga dapat saling melindungi dan menjaga satu sama lain, tanpa harus menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi menua dan meninggal. Satu setelah lainnya. Adapun kakeknya sendiri, Dewa Iblis Agung, Si Hao percaya bahwa dia dapat berkultivasi ke tingkat dewa surgawi sendirian. Jika dia benar-benar tidak bisa, secara alami dia bisa mengambil buah dewa surgawi juga. Itu sebabnya saat ini, dia menatap pohon kuno itu. Tanpa disadari, matanya sudah mengeluarkan cahaya hijau keinginan, sangat berharap bisa segera menggali pohon ini. Anak muda, apa yang kamu pikirkan? Pohon dewa surgawi mulai menggigil karena ditatap. Dia selalu merasa anak muda ini bukan tipe orang yang baik hati, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Senior, dunia luar akan berakhir dalam kekacauan. Aliansi kuno, perbatasan terpencil, wilayah tak berpenghuni yang luas, dan lainnya, semuanya mulai dilanda kekacauan, dunia akan memasuki kekacauan. Tempatmu ini tidak lagi menjadi tanah suci. Ruang di mana peninggalan kuno abadi berada telah mengembangkan celah besar, yang akan dihubungkan dengan dunia luar. Senior harus membuat persiapan, kata Si Hao. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi dengan dunia luar? Pohon dewa surgawi mengungkapkan ekspresi serius, bertanya dengan hati-hati. Ketika memahami situasi dari mulut Si Hao, wajah tua yang muncul di bagasi sangat mendung. Hal-hal seperti ini terjadi di dunia luar, bahkan Immortal Ancient hampir tidak ada lagi.
Itu berarti tempat kuno yang tidak diganggu oleh dunia luar ini kemungkinan besar akan terhubung dengan 3.000 provinsi. Akan lebih baik jika ada jalan menuju tempat berumur panjang itu. Pohon Dewa Surgawi berkata pada dirinya sendiri. Namun, mereka tahu bahwa hal ini kemungkinan besar tidak realistis. Senior, generasi muda ingin memimpin, mengundang senior untuk keluar. Si Hao berkata, merasa semakin bersemangat. Hanya dengan kekuatanmu di alam pengorbanan suci, bagaimana kamu bisa melindungiku? Pasti ada sekelompok master sekte di luar. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada seseorang yang menangkap saya, menanam saya di dalam kebun obat. Kata pohon Dewa Surgawi. Senior, saya baru berusia 20 tahun, namun saya sudah memiliki kultivasi ini. Bagaimana jika saya diberi waktu beberapa tahun lagi? Kita perlu melihat lebih jauh. Si Hao berkata sambil tersenyum. Dia sudah menetapkan tekadnya untuk mengeluarkan pohon kuno ini. Berusia 20 tahun, sebanding dengan Dewa Surgawi, ini benar-benar mengejutkan. Bahkan di era besar terakhir, ini sungguh luar biasa. Segera setelah itu, si Hao tidak menyembunyikan apapun lagi, memperlihatkan 3 helai energi abadi, membentuk kelopak bunga dao besar di atas kepalanya. Esensi matahari dan bulan bersinar, esensi langit dan bumi berputar-putar dan bergerak. Dao hukum surgawi juga bergema. Pohon Dewa Surgawi tidak bisa tetap tenang lagi, kaget sampai langsung melompat, akarnya dicabut dari tanah, nafasnya terengah-engah. Dedaunan pohonnya bergetar hebat, seluruh pohonnya berkilauan dengan cahaya keemasan. 3 helai energi abadi, Anda benar-benar mencapai langkah ini. Bahkan di era besar terakhir, hanya sedikit makhluk muda tertinggi yang bisa seperti ini. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut, sangat terharu. Di tempat di mana langit dan bumi berubah, secara bertahap mencapai akhir dari era yang hebat, dia sebenarnya masih bisa bertemu dengan seorang kultivator jenius seperti ini. Ini benar-benar membuatnya terguncang. Sikap pohon Dewa Surgawi segera berubah. Sebelumnya, ia bisa tetap tenang, tapi sekarang, ia sangat terguncang, merasa bahwa ia bertemu dengan seorang ahli yang konyol, mungkin ia bisa mengikutinya keluar. Kemudian, keduanya, yang satu tua dan yang muda, mulai berdiskusi satu sama lain. Pohon Dewa Surgawi bergoyang, daun emas itu mengeluarkan sedikit embun yang membawa aroma anggur yang samar, mengundang si Hao untuk minum secangkir. Ini tidak akan menolak kesengsaraan petir, kan? Tidak perlu khawatir, ini hanya embun manis langit dan bumi yang telah diseduh menjadi anggur. Kata pohon tua itu. Bahkan si Hao tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan semulus ini, sudah meyakinkan pohon Dewa Surgawi, kemungkinan besar pohon itu mengikutinya. Pohon Dewa Surgawi merasa was-was, memberitahu si Hao bahwa pohon itu terlalu mewah, jika dia mengikuti di sisi si Hao, itu akan terlalu mencolok. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada sekte yang memperebutkannya. Itu bisa menyusut dan bersembunyi di artefak magis spasial, tapi ini akan mempengaruhi pertumbuhannya, buah Dewa Surgawi mudah lepas, jadi itu bukan cara yang baik. Si Hao mengerutkan kening dan kemudian berkata, apakah tidak ada cara lain? Itu adalah pohon kuno yang besar. Kecuali ditanam di sekte penjaga surga, istana abadi, atau dunia bawah tanah, tempat-tempat seperti ini, tidak mungkin dia bisa menyimpannya di tangannya. Itu akan dengan mudah menarik keserakahan orang lain. Jika Anda dapat menemukan semua kehidupan di bumi, meskipun tinggi saya menyusut hingga 1 kaki, saya masih dapat berkembang di dalam, dao saya dapat terus maju, mampu menghasilkan buah lagi dan lagi. Saya memiliki semua kehidupan di bumi, kata si Hao. Dia memikirkan kembali bumi yang dia peroleh dari tangan Jun Dao, tapi dia sudah menghadiahkannya kepada kelinci kecil itu. Pohon Dewa Surgawi memberitahu si Hao bahwa ada semua kehidupan di bumi di kedalaman tanah kuno ini juga, dan juga diduga membawa rahasia besar dari era besar terakhir. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Karena ada semua kehidupan di bumi, maka yang terbaik adalah tidak melewatkan kesempatan ini. Jika dia bisa menemukannya, maka dia bisa langsung membawa pergi pohon tua itu, tanpa perlu khawatir ketahuan orang lain. Pohon Dewa Surgawi berulang kali memperingatkan bahwa itu akan menjadi sangat berbahaya, bahkan ia tidak berani maju ke depan. Ada kesengsaraan petir yang paling kuat di sepanjang jalan. Si Hao tersenyum. Dia berhasil sampai di sini tepatnya melalui kesengsaraan petir, sudah melewati kesengsaraan 3 kali.
Bagi yang lain, itu mungkin tempat kematian yang tak terhindarkan, tapi dia tidak takut sama sekali. Benar saja, di lembah pegunungan ini, ada beberapa tempat yang sangat damai, tanamannya hijau dan subur, namun ada tempat lain yang hangus hitam, petir menyambar tanpa henti. Siha mengerutkan kening. Bagaimanapun, kesengsaraan petir di kedalaman sangat menakutkan, benar-benar ada petir terkuat yang meretas dari waktu ke waktu. Bahkan ada beberapa makhluk yang terbentuk dari busur listrik, memperlihatkan taring dan cakarnya saat mereka berlari ke arahnya. Ada juga jalan yang aman, tapi jalan itu akan langsung tertutup petir. Jika seseorang ingin melewatinya, jika tidak mengandalkan keberuntungan besar, maka mereka harus memiliki harta rahasia, atau menjadi cukup kuat. Setelah maju selama beberapa hari, Siha melihat jembatan batu lengkung yang menuju ke Tanah Suci. Tanaman di dalamnya berkilau dan tembus cahaya warna-warni tumbuh subur. Siha melangkah ke batu biru itu, menuju ke dalam. Pada akhirnya, petir menyambarnya hingga ia hangus hitam. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan meledak di tempat. Saat masih jauh, dia melihat sedikit pemandangan di kejauhan. Di kedalaman Tanah Suci ada sebidang tanah indah dengan segala jenis pemandangan yang tidak beraturan. Cahaya keberuntungan yang cemerlang mengalir, sangat ilahi. Semua kehidupan di bumi. Siha berteriak kegirangan. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut, karena semua kehidupan bumi menghasilkan banyak pemandangan aneh, sangat misterius. Hal yang paling mengejutkan adalah bumi berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya warna-warni seperti cermin, memantulkan sosok seorang wanita. Mengapa ini terasa familiar? Siha langsung sedikit tercengang, merasa seperti dia mengenalinya.